Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat bertemu kembali di acara Mutiara Iman, dan pada pagi hari ini tema kita tentang bagaimana menerapkan feminisme secara Islam. Nah, untuk membahas tentang itu terlebih dahulu kita harus paham tentang bagaimana definisi feminisme secara Islam itu sendiri. Ya, yang pertama, istilah feminisme itu memang berasal dari Barat dengan dua term kata. Yang pertama ada kata femme yang artinya sama dengan woman, yaitu perempuan, dan selanjutnya ada kata isme yang artinya paham atau ideologi. Adapun feminisme itu sendiri berarti adalah sebuah paham atau ideologi yang berkaitan dengan perempuan. Nah, perempuan di sini yang dijadikan sebagai titik karena pada saat kalau kita cek ya dari sejarahnya adalah dulu perempuan pada masa pra-Islam, kita lihat di sejarah-sejarah Romawi, sejarah Yunani, itu perempuan dalam kondisi yang amat sangat memprihatinkan. Bahkan pada masa pra-Islam itu perempuan itu menjadi the second class, perempuan kelas 2, perempuan yang bukan menjadi human, bukan menjadi seorang manusia, tetapi menjadi properti atau barang. Sehingga di situ perempuan itu menjadi barang yang layak diperjualbelikan, perempuan menjadi benda yang bisa diwariskan, perempuan menjadi sebuah properti yang itu bisa dijadikan jaminan untuk hutang. Perempuan bisa langsung dibunuh pada saat ketika baru lahir. Nah, itu adalah sejarah kelam masa lampau tentang perempuan. Sehingga begitu Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab jahili, membawa sebuah agama yang mengedepankan misi persatuan, kedamaian, dan dengan mengusung misi tentang memanusiakan perempuan. Karena memang manusia bukan dianggap sebagai perempuan, bukan dianggap sebagai manusia, tetapi dianggap sebagai barang. Itu adalah sejarah kenapa kemudian muncul term feminisme dalam Islam. Karena agama Islam sendiri bermaksud untuk memanusiakan perempuan. Itu adalah visi misi di balik adanya Islam, gitu. Nah, tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, yang diusung oleh Al-Quran ini kan menceritakan dua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan di Al-Quran itu ada ya. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Nah, dari ayat ini dapat kita lihat bahwa Al-Quran itu menyebut dua jenis kelamin untuk membahas tentang amalan atau tentang aspek-aspek aktivitas yang dilakukan oleh dua jenis kelamin ini kemudian nanti mendapatkan impact atau mendapatkan hasil yang sama. Tidak kemudian budaya patriarki yang selama ini kita kungkungan budaya yang ada ya, seakan-akan perempuan itu selalu menjadi orang yang tidak berdaya. Jadi ada 5 pelabelan yang diberikan kepada perempuan dari struktur sosial. Ini ada stigmatisasi, ada marginalisasi, kemudian ada kekerasan, ada beban ganda, dan juga ada subordinasi perempuan, yang mana kelima aspek ini akhirnya menjadikan perempuan sebagai orang yang dianggap tidak berdaya, dianggap tidak mempunyai kontribusi apa-apa, gitu. Memang Al-Quran atau Islam hakikatnya menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda, ada distinction antara laki-laki dan perempuan. Tetapi perbedaan dua jenis kelamin ini bukan berarti untuk
mendiskriminasikan atau discrimination antara dua pihak, yang satu untung dan yang satu rugi. Itu yang tidak dikehendaki oleh Islam, karena Islam mengusung misi kasih sayang, mengusung misi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun ada 5 hal secara biologis yang ini hanya dialami oleh perempuan, yang itu menjadikan perempuan dan laki-laki itu berbeda. 5 hal ini adalah, yang pertama adalah menstruasi, tidak mungkin dialami laki-laki. Yang kedua, hamil. Yang ketiga adalah melahirkan. Yang keempat adalah nifas, dan yang terakhir adalah menyusui. Nah, 5 biologis pengalaman perempuan ini yang membedakan dengan laki-laki. Sehingga nantinya titik tolak perempuan dalam melakukan emansipasi atau dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan feminisme ini juga berkaitan dengan hal-hal ini. Nah, itulah yang kemudian menjadikan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, tetapi perbedaan ini bukan kemudian melahirkan discrimination atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Begitulah. Kemudian bagaimana cara perempuan itu mampu mengimplementasikan feminisme dalam ranah Islam dan juga sosial. Jadi di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Di antaranya, yang pertama, baik laki-laki maupun perempuan ini harus mempunyai cara pandang yang responsif gender. Responsif gender itu berarti begini, paham bahwa Islam, baik Islam kemudian dipahami secara sosial maupun Islam secara doktrin, itu tidak pernah mengunggulkan satu jenis kelamin atas kelamin yang lainnya. Ketika budaya patriarki itu ada, itu hanya bersifat budaya yang dari dulu kemudian disampaikan turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, itu. Sehingga dalam aspek-aspek tertentu, peran perempuan maupun laki-laki itu hendaknya orang yang memiliki pandangan feminis ini memberikan atau mempunyai kesempatan dan pilihan yang sama, laki-laki maupun perempuan, baik dalam aspek domestik, aspek yang berhubungan dengan kerumah tanggaan, maupun aspek yang berhubungan dengan dunia publik. Ini 2 kesempatan yang sama diberikan kepada laki-laki maupun perempuan. Itulah beberapa implementasi yang dapat dilakukan oleh 2 jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan.